warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fi'il, yaitu kata kerja. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isim, yaitu kata benda. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Oke. Fi'il itu terbagi kepada 3 macam, yaitu yang pertama fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amar. Nah, fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Artinya, kerjaan itu sudah terjadi sebelumnya. Sedangkan mudhari, fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Kemudian fi'il amar itu adalah kata kerja perintah. Coba perhatikan di fi'il madi. Contohnya adalah jalasa. Jalasa artinya duduk. Karena ini adalah fi'il madi dan dia telah terjadi, maka dia ditambah dengan istilah atau kata telah. Nah, ini artinya duduk, berarti telah duduk. Nah, kalau mudhari itu dia biasa ditambah dengan istilah sedang atau akan. Nah, ya, sedang ini maknanya nanti hal dia disebutkan, atau akan maknanya istiqbal yang akan datang. Ya jelisu artinya duduk, berarti maknanya sedang duduk atau bisa juga artinya akan duduk. Nah, kemudian fi'il amar, ijlis, artinya adalah duduklah. Oke, inilah contoh ya singkat mengenai fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenali fi'il di dalam sebuah kalimat. Tentunya dengan melihat tanda-tanda dari fi'il itu. Jadi kawan-kawan, ada tanda-tanda fi'il yang dapat kita temukan dalam sebuah kalimat, sehingga kita bisa tahu bahwa itu adalah fi'il. Apakah fi'il madi, mudhari, atau fi'il amar. Oke, baik. Fi'il madi. Kita akan fokus kepada fi'il madi dan mengetahui tanda-tanda yang ada pada fi'il madi. Di sini saya tuliskan ada 2 tanda khusus ya, 2 tanda khusus yang dimiliki oleh fi'il madi. Yang pertama baris. Barisnya adalah fathah dan letaknya di akhir. Kemudian dengan tanda huruf, ada huruf ta-nya di akhir. Oke. Coba yang pertama kita contohkan seperti kalimat kataba. Kita bisa mengenali fi'il madi dengan melihat baris akhirnya, yaitu ada fathah di akhir. Nah, jika kita menemukan baris akhir dari sebuah kata itu berbaris fathah dari sebuah fi'il, maka udah jelas dia adalah fi'il madi. Cara yang kedua dengan melihat hurufnya di akhir, yaitu ada ta. Dan ta ini nanti bentuknya ada 3. Saya tuliskan ketiganya. Kita ambil contoh dari kataba. Nah, coba perhatikan. Saya akan berikan rumus secepatnya bagaimana kita bisa mengenali fi'il madi di dalam kalimat. Yang pertama tadi dengan melihat barisnya, yang kedua dengan melihat huruf ta di akhir. Nah, dan ta ini ada 3 bentuk di dalam penyebutannya. Yang pertama adalah ta berbaris sukun atau disebut dengan ta'ut ta'nis, yaitu ta yang menunjukkan perempuan. Nah, dan ini adalah barisnya katabat.
artinya dia telah menulis. Dia itu maksudnya perempuan. Nah, kalau dia yang laki-laki, ini kataba. Kemudian yang kedua, ta ini bisa berbaris dhammah. Nah, dan barisnya ini menjadi kata betu, menjadi sukun baris ba-nya. Dan artinya adalah saya telah menulis. Ta ini artinya menjadi saya. Kalau yang ini menjadi dia untuk perempuan. Kata betu, saya telah menulis. Kemudian yang terakhir, ta berbentuk berbaris kasroh. Kata beti artinya adalah kamu. Kamu telah menulis, dan ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, tinggal kita beri baris atas. Nah, menjadi kata beta. Kamu juga artinya, tapi untuk laki-laki. Nah, ketika dia berbentuk kata beta, berarti kamu telah menulis, si laki-laki. Kemudian untuk kata beti, kamu telah menulis, kamunya ditujukan kepada perempuan. Nah, inilah kuncinya untuk kita bisa mengenali fiil di dalam kalimat, terutama fiil madi. Selanjutnya, saya akan memberikan tanda khusus yang ada pada fiil mudhari. Berikutnya adalah fiil mudhari. Nah, fiil mudhari juga mempunyai dua tanda khusus. Yang pertama, huruful mudhara'ah. Huruful mudhara'ah ini adalah huruf yang terletak di awal fiil mudhari, atau huruf yang ditambahkan di awal kata fiil mudhari. Hurufnya ada 4. Nah, di sini saya tuliskan, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Sekarang kita beri baris dari huruf ini menjadi baris fathah, ya, semua. Maka dibaca a, na, ya, dan ta. Nah, ini yang harus kita ingat, huruf-huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, a, na, ya, dan ta. Contohnya seperti apa? Misal, tadi di awal ada kalimat ya jelisu. Nah, ini adalah fiil mudhari. Fiil mudhari. Apa tandanya dia ini fiil mudhari? Diawali dengan huruf mudhara'ah, yaitu huruf ya. Huruf ya. Nah, kita temukan di sini huruf mudhara'ahnya huruf ya. Inilah menjadi alasan ya jelisu ini adalah fiil mudhari. Jadi gampang. Dan bisa juga kita tambahkan dengan, kita ganti dengan hamzah. Misal ajelisu. Ajelisu. Nah, bisa juga dengan nun, najelisu, atau dengan ta, tajelisu. Nah, apa bedanya? Kalau hamzah atau alif, ini artinya adalah saya. Jadi kalau kita katakan ajelisu, berarti artinya saya sedang duduk, atau saya akan duduk. Nah, kalau na artinya kami. Nah, jadi kalau kita katakan najelisu, berarti artinya kami sedang duduk, atau kami akan duduk. Kalau ya ini artinya dia. Nah, dia, yaitu kalau kita katakan ini ya jelisu, berarti maknanya dia sedang duduk, atau dia akan duduk. Begitu juga dengan ta. Ta artinya, saya taruh sini, artinya adalah kamu. Nah, tajlisu berarti maknanya kamu sedang duduk, atau kamu akan duduk. Nah, oke, sekarang kita lanjut kepada tanda yang kedua bagi fiil mudhari, yaitu di awalnya nanti ada huruf sin atau sa, kita beri sifat fathah, kemudian saufa. Nah, apa contohnya? Contoh dalam Al-Quran, sayaqulus sufaha.
Oke. Sayaqulus sufaha minan nas. Nah, ini dalam Quran surah Al-Baqarah. Coba kita lihat di dalam kalimat sayaqulu. Kalimat ini diawali dengan huruf sa. Nah, jika ada huruf sin di awal kata, maka ini adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari'nya adalah yaqulu. Saya turunkan. Yaqulu. Yaqulu ini adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena diawali dengan huruf sin. Nah, sin ini menjadi tanda bagi fi'il mudhari. Jadi mudah. Atau juga yang kedua, saufa menjadi tanda fi'il mudhari. Contohnya, kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Nah, ada saufa. Nah, maka setelah saufa ta'lamun. Ta'lamunnya ini adalah fi'il mudhari. Nah, begitulah cara kita untuk mengenali fi'il mudhari di dalam kalimat, yaitu dengan melihat huruful mudhara'ah, kemudian bisa juga dengan melihat huruf sin atau saufa. Oke. Sekarang fi'il amar. Kita akan melihat tanda-tanda yang dimiliki oleh fi'il amar. Fi'il amar, kata kerja perintah. Nah, coba perhatikan. Pada fi'il amar ini, kaedahnya adalah dia nanti diawali dengan tambahan huruf alif di awal. Kemudian di akhirnya berbaris sukun. Di akhirnya berbaris sukun. Nah, dan alif ini barisnya ada dua. Yang pertama kasroh, yang kedua dhammah. Yang pertama kasroh, yang kedua dhammah. Nah, coba perhatikan dua contoh dari fi'il amar seperti kata ijlis, kemudian uktub. Nah, ijlis maknanya duduklah, kemudian uktub artinya tulislah. Coba perhatikan, yang pertama ijlis, alifnya berbaris kasroh, yang kedua uktub ya, alifnya berbaris dhammah. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, kapan alifnya berbaris kasroh dan kapan nanti alifnya berbaris dhammah. Nah, coba perhatikan, saya akan berikan rumus cepatnya dengan kita mengetahui baris alif pada fi'il amar. Sekarang ini kita hapus dulu. Oke. Kalimat ini, ijlis, kita kembalikan kepada fi'il mudhari'nya, yaitu kita ambil contoh yajlisu. Fi'il mudhari'nya adalah yajlisu, dan uktub fi'il mudhari'nya yaktubu. Nah, kita membentuk fi'il amar ya melalui fi'il mudhari dengan melihat fi'il mudhari'nya. Coba perhatikan. Nah, pada fi'il amar kita tulis kembali ya, jimnya mengikuti baris pada fi'il mudhari. Sini jimnya berbaris sukun, lamnya berbaris kasroh. Tinggal sinnya kita beri baris sukun sesuai dengan kaidah. Nah, tinggal alif. Jadi alif ini berbaris kasroh. Dari mana asalnya? Ya, asalnya dari huruf lam pada fi'il mudhari. Nah, begitu juga dengan kaf. Ini kita beri tanda sukun, tanya berbaris dhammah, ba berbaris sukun sesuai dengan kaidah. Dan alifnya berbaris, tadi berbaris dhammah. Dari mana dhammahnya? Dari huruf ta pada fi'il mudhari. Nah, oke.
Kenapa mesti dari sini? Nah, ini ya. Kita ambil contoh yaktubu. Di dalam fiil ada penyebutan untuk huruf-huruf ini. Nah, tapi sebelumnya perlu kita ketahui ya, asal dalam fiil itu adalah fiil madi. Nah, jadi harus kita ketahui dulu fiil madi dari yaktubu misalnya. Kataba, fiil madinya adalah kataba. Dan ini timbangannya, wajannya adalah fa'ala. Fa'ala ya, fa'ala. Dan ini ada nama-nama hurufnya. Fa ini disebut dengan fa fi'il, ainnya disebut dengan ain fi'il, dan lamnya disebut dengan lam fi'il. Jadi sama dengan seperti kataba. Kataba ini adalah fa fi'ilnya, ta ini ain fi'ilnya, kemudian ba ini adalah lam fi'ilnya. Begitu juga dengan di fi'il mudhari. Kaf ini adalah fa fi'ilnya, ta ain fi'ilnya, dan lam ini adalah lam fi'ilnya. Sedangkan ya ini adalah huruf mudhari'ah. Tadi yang sudah kita bahas, yaitu huruf tambahan, huruf yang ada pada fi'il mudhari. Jadi dimulai dari kaf inilah fa fi'ilnya, ta ain fi'ilnya, dan ba lam fi'ilnya. Apa hubungannya ke fi'il amar? Ya, yaitu di baris alifnya ini. Jadi ketika kita ingin membariskan alif pada fi'il amar, kita harus melihat baris pada ain fi'il di fi'il mudhari. Nah, ain fi'il pada fi'il mudhari yaitu huruf ta tadi kan. Nah, kita lihat baris huruf ta, dhammah. Maka di alif pada fi'il amar berbaris dhammah. Sama halnya dengan ijlis tadi. Kenapa berbaris kasroh alifnya? Karena di ain fi'il pada fi'il mudhari itu berbaris kasroh. Ain fi'ilnya adalah huruf lam, dan lamnya berbaris kasroh. Maka alif pada fi'il amar berbaris kasroh. Oke, sampai sini sudah jelas. Satu lagi, saya berikan contoh. Ada fi'il mudhari seperti yazhabu. Nah, yazhabu sedang pergi atau akan pergi. Fi'il amarnya adalah apa? Nah, coba mula-mula kita pindahkan kalimat ini ke sini ya, untuk membentuk fi'il amar. Kita masukkan huruf zal. Ianya tidak kita ikutkan karena huruf mudhari'ah. Kita masukkan dari huruf zal, kemudian ha, kemudian kita masukkan huruf ba. Zal kita beri tanda sukun, kemudian ha kita beri tanda fathah sama, kemudian di huruf akhir kita beri tanda sukun sesuai kaidah. Kemudian di awalnya kita beri baris alif. Nah, sekarang kita ingin membarisi alif pada kalimat zahaba ini. Apakah kasrah atau dhammah? Maka seperti kaidah kita lihat pada ain fi'il pada fi'il mudhari. Ain fi'ilnya huruf apa di sini? Yaitu huruf ha. Fa fi'ilnya huruf za ya. Fa fi'ilnya huruf ja, ain fi'ilnya huruf ha. Kemudian lam fi'ilnya huruf ba. Ain fi'ilnya huruf ha dan ha-nya berbaris fathah. Apakah kita berikan baris fathah di alif? Tidak, karena pada fi'il amar baris alifnya hanya baris kasroh dan dhammah. Jadi apakah yang tepat? Yang tepat adalah diberikan baris kasroh, tidak dhammah. Kenapa? Karena baris asli pada fi'il amar itu sebenarnya cuma satu, yaitu kasroh. Adapun dhammah ini adalah harfuz zaidah, tambahan bagi fi'il amar. Jadi walaupun di sini fathah ain fi'ilnya, tetap di alifnya kita berikan baris kasroh. Oke, seperti itulah cara kita mengetahui fi'il amar di dalam kalimat. Harus mengikut kaidah ini. Oke, bagi teman-teman, sahabat, jika ini ada yang dipertanyakan, bisa
Ajukan pertanyaannya di kolom komentar kita. Oke, terima kasih. Sampai di sini dahulu. Nakhatim bihamdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi